Tidak semua mukmin itu muttaqi. Tidak semua orang yang mengaku beriman itu otomatis dia menjadi orang yang bertakwa. Tetapi setiap orang yang bertakwa pasti menjadi orang yang beriman. Nah, ini dalam maknanya. Mengapa? Karena ada makhluk yang percaya tapi tidak menjadi muttaqi. Kalau iman itu sekedar percaya. Kita selalu diajarkan iman itu kan percaya kepada Allah. Ucapkan dengan lisan, ya, kemudian ya, yakinkan dalam hati dan buktikan dengan amal perbuatan. Kalau itu dilakukan dengan benar, maka dia berubah menjadi muttaqi. Tapi kadang-kadang kebanyakan kita cuma mengaku satu sisi saja. Mengaku sebagai mukmin, mengaku sebagai orang Islam. Dikata orang lain marah kita kan? Tersinggung kan? Tapi yang perlu dicatat di sini, Bapak Ibu sekalian, yang perlu teringat, ternyata Al-Quran mencatat ada makhluk yang mengaku, yang tahu bahwa Allah yang menciptakan dia, yang percaya Allah yang ciptakan dia. Ada makhluk yang mengakui ya, bahwa Allah adalah Rabb-nya, karena Allah yang ciptakan. Tapi dia tidak menjadi makhluk yang muttaqi, tapi sebaliknya menjadi makhluk yang terkutuk. Siapa itu? Iblis laknatullah. Iblis itu tahu bahwa Allah itu Rabb, Allah itu Tuhan. Dan iblis itu mengakui Allah yang menciptakan dia. Jadi iblis, kalau dikatakan iman artinya percaya, maka sebenarnya diri iblis juga beriman kan? Karena dia sekedar percaya. Tapi nggak otomatis sekedar percaya itu, sekedar yakin itu menyelamatkan dia dari ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana masalahnya? Ketika Allah ciptakan Adam alaihissalam, sejarahnya Allah perintahkan makhluk yang ada sekitarnya pada saat itu untuk sujud kepada Adam. Atas perintah Allah, semuanya sujud karena perintah Allah, kecuali iblis aba was'ab. Iblis kan tidak mau sujud. Kata Allah, ma mana'aka alla tasjuda iz amartu. Apa yang menghalangi engkau bersujud ketika aku perintahkan untuk bersujud? Apa jawab iblis? Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam yang kamu ciptakan. Karena apa? Kata Nabi, karena engkau ya Allah ciptakan Adam dari tanah dan engkau ciptakan aku dari api. Kalimat ini menandakan iblis mengakui bahwa Allah yang ciptakan dia dari api, Allah yang ciptakan Adam dari tanah. Tapi apa yang menyebabkan iblis menjadi makhluk yang terkutuk? Sebabnya sederhana, karena diberita sujud tidak mau sujud. Itu saja. Bukan masalah sujudnya, tapi masalah siapa yang memerintahkan untuk sujud itu. Yang merintah untuk sujud itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika iblis tidak mau sujud, berarti dia menolak perintah Allah. Maka karena dia menolak perintah Allah, gak mau melaksanakan perintah Allah, maka dia, walaupun dia mengakui Allah sebagai penciptanya, Allah tidak akui. Tapi Allah jadikan dia sebagai makhluk yang terkutuk. Apa ibrahnya? Hari ini berapa banyak yang mengaku diri kita sebagai seorang mukmin, beriman kepada Allah, ngaku Allah yang menciptakan kita, ngaku Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Tapi ketika Allah perintahkan sholat, tidak mau sholat. Allah perintahkan puasa, tidak mau berpuasa. Allah perintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, tidak lakukan kepada orang tua.
Allah perintahkan ibu-ibu tutup auratnya, pakai jilbabnya. Tapi berapa banyak yang masih melanggar, tidak mau. Karena apa? Karena menganggap ini hal yang biasa. Lupa, iblis menjadi makhluk yang terkutuk karena melanggar perintah Allah. Itu masalahnya. Yang kita takutkan itu, Pak. Jangan sampai kita menganggap sudah selamat, padahal perbuatan kita tidak menuju ke arah itu. Itu yang kita khawatirkan. Maka Ustaz Yanto sebutkan tadi, ya bahwa ini 10 hari terakhir, ya hari pertengahan, ya maghfirah, ya ampunan Allah SWT. Jangan-jangan itu yang kita khawatir. Jangan sampai nanti apa yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan tidak jauh bedanya dengan apa yang iblis laknatullah lakukan. Tapi dikatakan kita ikut iblis, kita marah-marah. Kita tidak terima, tidak suka kan? Padahal kita mau renungkan, masalahnya itu di situ. Iblis menjadi makhluk terlaknat karena dia tidak mau menjalankan apa yang Allah perintahkan. Berat, Pak, Bu, kalau kita tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kita selalu mengatakan Allah Maha Pengampun. Betul, Allah Maha Pengampun. Tapi sebagian ulama mengatakan, ya, tanda-tanda orang bertakwa itu diantaranya al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang Maha Agung. Takut di sini bukan berarti kita takut dengan sesuatu yang kita harus lari, bukan. Apa makna takut kepada Allah? Di antaranya, Pak, Bu, saya ingin berbagi pada singkat ini. Di antara makna takut pada Allah itu adalah takut kalau kebaikan yang kita lakukan itu belum pantas untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah puasa, ada gak kekhawatiran bahwa benar gak puasa kita terima Allah atau tidak? Nggak ada yang tahu. Ada kebaikan. Maka takut kalau kebaikan yang kita lakukan itu belum layak untuk diterima. Kalau ada perasaan itu, dampaknya kita akan berubah, memperbaiki, terus memperbaiki kualitas ibadah kita. Karena khawatir yang kita kerjakan ini masih banyak kurangnya, dan masih banyak yang harus kita perbaiki. Itu rasa takut. Sehingga dengan rasa takut itu, maka berubah diri kita untuk menjadi lebih baik dalam bidang ketaatan. Takut satunya lagi, takut kalau dosa yang kita lakukan tidak layak untuk diampuni. Memang Allah Maha Pengampun, tapi khawatir dosa kita ternyata tidak layak untuk diampuni. Itu yang perlu kita takutkan. Karena apa? Allah katakan, Allah memang Maha Pengampun, tapi Allah tahu siapa yang layak diampuni, siapa yang layak untuk dihukum. Itulah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan hal-hal yang singkat sederhana ini menjadi pemahaman kita untuk hati-hati dalam mengisi sisa umur kita. Ya, dengan berusaha terus ingin berbuat baik. Maka setelah ibadah kita selalu berdoa. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tamin tafsiruna bi rahmatika. Ya Allah, terimalah salat kami, kabulkanlah salat kami. Mengapa kita berdoa? Kalau sudah yakin diterima, ngapain doa lagi? Kalau sudah pasti diterima, mengapain mohon lagi? Itu menandakan kita sadar betul apa yang kita kerjakan itu, kebaikan itu masih banyak kekurangannya. Maka kita mohon, ya kan, agar Allah kabulkan, Allah sempurnakan kekurangan yang kita miliki. Nah, perasaan itu akan berubah diri kita. Jadi substansi puasa itu adalah berubah dari mukmin menjadi muttaqi. Maka perumpamaannya kan ada puasanya ular, ada puasanya ulat. Ya.
Ular contoh puasa yang nggak berubah. Ya kan? Ular itu kalau kita pelajari habitat hidupnya, dia kalau sudah makan dapat mangsanya, ya apa boleh makan, tak kenyang, dia tidak makan lagi. Ya kan? Terus dia ganti kulit. Kalau dia SMA makan. Tapi walaupun dia ganti kulit, namanya tetap ular. Tabiatnya tidak berubah, tetap ular. Ya kan? Beda dengan ulat. Ulat itu dari jentik dari telur dia netas jadi ulat, rakus Bu, merusak dia. Ya, ada tanaman dimakan habis tanaman kita. Ternyata ibu-ibu ya nyisikan duit beli berasnya terpaksa beli racun nyemprot ulat kan. Ya, ulat. Ratus sekali. Tapi satu masa nanti dia puasa. Puasa dia dalam kepompong, tidak makan, tidak minum. Setelah puasa dia berubah, tidak jadi ulat lagi, tapi berubah jadi kupu-kupu yang sifatnya kontradiktif. Sebelum puasa dia merusak ulat tadi, tapi setelah puasa jadi kupu, dia bermanfaat. Hinggap di bunga, dia jadi penyerbukan, warnanya indah, berwarna-warni, beda dengan ulat tadi kita jijik melihatnya. Dia cari makan dia terbang, dan macam ulat cuma merayap di situ lah kan. Ini tamsil yang sangat luar biasa. Ternyata hewan yang namanya ulat tadi puasanya menghasilkan perubahan yang sangat signifikan. Dari yang awalnya dia merusak, berpuasa, kemudian berubah menjadi memberi manfaat. Akhirnya ayo kita renungkan puasa kita yang bertahun-tahun nih, yang dari kecil kita puasa sampai hari ini. Kira-kira puasa kita ini masuk kategori yang mana? Masuk kategori puasa ulat atau puasa ular? Wallahu a'lam. Masing-masing kita lah nilai diri kita masing-masing. Tidak perlu tolak kiri, tolak kanan, tidak perlu. Ya, cukup kita melihat diri kita. Mungkin ini yang ingin saya ingatkan bisa dari kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan sisa umur kita Bu terakhir, ya, yang sudah, tapi yang bernilai dari hidup kita ini adalah akhirnya. Yang penting hidup ini akhir. Sisa umur kita inilah yang paling penting. Ya. Sehingga kita ingatkan ya bahwa hendaknya akhir hidup kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi nggak satu pun yang tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Saya pun nggak tahu akhir kehidupan saya. Mudah-mudahan kita harus berdoa. Ya, kita minta diwafatkan dengan husnul khotimah. Bisa saja kata Rasulullah, berapa banyak orang yang berbuat baik dari kecil sampai besar berbuat baik. Namun di ujung akhir hidupnya dia berubah. Dia murtad. Dia ingkar. Akhirnya dia menjadi penghuni neraka karena akhir hidupnya ya dia keluar dari Islam. Tapi berapa banyak orang hidup itu dari kecil sampai besarnya maksiat terus. Tapi di ujung-ujungnya dia taubat. Jadi orang yang baik. Akhirnya dia menjadi ahli syurga. Nah, itu hakikat kehidupan. Maka yang baik jangan termakan untuk dipuji. Tapi yang buruk ya jangan cepat-cepat untuk dicaci. Ya, dan tidak boleh dicaci. Siapa tahu ya semuanya kita yang baik tapi istiqomah dengan kebaikannya. Ya, tapi yang belum baik dia berubah sehingga akhirnya menjadi baik. Jadi sisa umur kita ini yang paling mahal, Kalau hari ini ke belakang banyak kekurangannya, banyak kesalahan kita, segera bertobat, segera istighfar. Yang penting jaga dari sekarang sampai ke depan. Apa yang perlu dijaga? Ujung sisa umur kita. Yang perlu dijaga pertama dan utama adalah sholat kita. Artinya, apakah akhir hidup kita sudah sholat atau belum?
Ini tolak ukur husnul khotimah di situ, Pak. Di antaranya, berapa banyak orang yang meninggal tapi sebelumnya ya sholat tidak dilaksanakan. Maksudnya dia sholat terus terkait sholat, tapi nggak ada jaminan kita meninggal setelah sholat. Yang kita takutkan subuh masih sholat, zuhur telah masuk waktu sholat, tapi karena hukum fikihnya sholat boleh akhir waktu boleh, ulur, tahu-tahu keburu meninggal, tapi belum sholat zuhur. Akhir hidupnya sholat atau tidak? Kan itu pertanyaannya. Dari kecil sampai besar, sholat 5 waktu udah tinggal. Tapi ternyata di ujungnya pas meninggal lah masuk waktu belum sholat keburu meninggal. Akhir hidupnya dia tidak sholat. Ini yang kita takutkan. Itulah sebabnya mengapa kematian Allah rahasiakan agar kita istiqomah dalam kebaikan. Allah tahu orang lah berhitung, ya, oh tuh mati kelak habis maghrib nih. Nah, maka yang buat maksiat lah Pak sebelum maghrib, tobat, kemudian dia enggak. Itu rahasianya. Mengapa Allah rahasiakan? Sehingga kita semuanya selalu menjaga dari waktu ke waktu umur kita, bagaimana akhir kita meninggal nanti, insya Allah husnul khotimah. Siapa tahu dia dari dulu nggak pernah sholat, ya, namun di ujung waktunya itulah sholat dia terakhir. Sekali dia sholat keluar dari masjid, ketabrak, meninggal. Itulah sholat pertama dan terakhirnya dia. Mungkin itu contoh orang yang husnul khotimah. Tapi tidak boleh bunuh diri. Ya. Maka salah satu indikator untuk mengukur akhir hidup kita itu kontrol sholat kita. Pastikan sholat sudah selesai. Ya, insya Allah saat itu mau meninggal, ya insya Allah kita ikhlas karena kewajiban sudah kita tunaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja sebagai pengantar berbuka puasa kita. Yang pertama, ya puasa harus membawa perubahan dari kita, berubah kita dari mukmin menjadi muttaqin. Yang kedua, jaga diri kita, tingkatkan kualitas kebaikan kita, dan cegah semaksimal mungkin kesalahan kita lakukan, karena kita khawatir jangan-jangan kesalahan misalkan itu nggak layak untuk diampuni. Jadi saya nggak mau coba-coba, ya, sehingga karena kita selalu mengampuni gampang berbuat dosa, Allah Maha Pengampun. Karena itu menyebabkan kita senang berbuat dosa itu karena Allah Maha Pengampun. Tapi kita lupa bahwa Allah tahu siapa yang layak diampuni, siapa yang tidak layak diampuni. Maka kita mohon mudah-mudahan kita terhindar dari itu semuanya. Yang ketiga, kita saya mengingatkan mudah-mudahan akhir hidup kita adalah husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang dapat kami sampaikan. Berapa lagi? Berapa ya? Masih waktu? 3 menit. Masih 3 menit lagi. Insya Allah mudah-mudahan ya kita banyak berdoa, ya banyak istighfar, ya sehingga puasa kita hari ini mudah-mudahan ya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan saya mohon doa kepada Bapak Ibu sekalian, ya saya ya selaku anggota DPD RI ya mohon didoakan yang mudah-mudahan saya istiqomah, saya amanah dengan amanat umat ini, ya tidak ada yang saya inginkan ya agar kita ya sama-sama mengisi sisa umur kita ini dengan hal yang bermanfaat. Yang Pak Fendi sampaikan tadi Pak, saya pernah jadi Bupati Bangka Barat Pak, Bu. Alhamdulillah Allah beri semangat kepada saya, pernah menjadi anggota DPR di provinsi, pernah 2004, Wakil Bupati 2005-2010, Bupati Bangka Barat 2010-2015, sekarang 2019 sampai sekarang anggota DPD RI. Ya. Lihat sangat mulia Pak kayak disebutkan tadi Pak, saya katakan Pak Bu ini kan baik-baik. Ya, kalau mau perubahan-perubahan pada bangsa ini, negara ini, daerah kita ini, ya harapan saya cuma satu peluangnya Pak. Bagaimana pemerintahan ini ya, maksimal dalam menjalankan peran dan fungsinya. Pemerintahan itu siapa? Eksekutif, legislatif. Itu kita harapkan. Maka ke depan kita harapkan banyak wakil-wakil yang baik-baik itu yang diamanahkan untuk memimpin.
Saya bayangkan kalau di Pangkal Pinang ini dari 30 anggota dewan itu, kalau 15-nya, 16-nya itu orang-orang yang baik, peduli ke masyarakat, insya Allah nggak sulit. Ya, tapi kadang-kadang itulah kita waktu milih dulu suka-suka kita. Satu barukan dulu, jika ada ingat lagi dengan enggak. Nah, tapi insya Allah itu pembahasan berikutnya lah hari ini. Tapi yang beliau sampaikan tadi luar biasa. Ya, beliau ingin memperjuangkan ya Sendung ini. Kemarin juga dicalonkan juga. Ternyata perlu waktu untuk mengedukasi, perlu waktu untuk mencerahkan masyarakat. Saya sekarang nih Pak sudah keliling di 156 desa dari 396 desa kelurahan Bangka Belitung. Untuk apa? Untuk melakukan pencerahan. Bagaimana ke depan masyarakat itu tidak lagi salah menggunakan hak pilihnya. Jangan lagi satu suaranya tidak bisa mendatangkan sedekah jariah yang banyak bagi dia. Yang